Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Guru hebat semuanya? Saya Sriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Jambor. Dengan fasilitator saya, Ibu Narimah MPD. Dengan pengajar praktek, Ibu Erna Hindrawati SPD. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1.1.A.8. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Materi yang akan saya paparkan yaitu tentang 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Guru mendominasi dalam pembelajaran. Peserta didik hanya menerima ilmunya saja. 2. Pembelajaran masih bersifat konvensional. Peserta didik tidak aktif dan tidak kreatif. Yang ketiga, target saya yang utama yaitu menuntaskan materi pelajaran dan menuntaskan KKM. Kemudian yang nomor 4, memberi tuntutan pada siswa untuk dapat menguasai penuh materi yang saya berikan. Kemudian yang nomor 5, merasa gagal itu jika saya merasa bahwa banyak peserta didik itu yang tidak memahami materi dan mendapatkan nilai yang jelek. Kemudian yang nomor 6, saat pembelajaran di dalam kelas, siswa ini saya tuntut untuk diam, tidak boleh gojek. Nah, kemudian yang nomor 7, ini kurang memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik. Pemikiran yang membuat perilaku saya berubah setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pemikiran yang akan saya rubah yaitu 1. Guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. 2. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, student centered. 3. Menghargai setiap karakteristik peserta didik. Kemudian yang nomor 4, siswa belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. 5. Siswa belajar merasa bahagia tanpa tekanan karena belajar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Yang nomor 6 yaitu siswa membangun sendiri pengetahuannya. 7. Pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tingkah laku yang akan saya rubah. Pertama, guru menuntun siswa agar siswa tidak kehilangan arah sehingga menebalkan laku siswa atau budi pekerti yang baik. 2. Guru menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode dan model yang bervariatif. 3. Guru memberikan fasilitas belajar anak sesuai dengan lingkungan dan zamannya agar siswa mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang keempat, guru harus menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi setiap apa yang dilakukan anak agar mereka lebih termotivasi dan semangat dalam belajar. Yang kelima, menyajikan pembelajaran yang aktif
kreatif, inovatif, misalnya dengan menggunakan game edukasi. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Menebalkan laku dan budi pekerti murid dengan melakukan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial budaya di lingkungan siswa. Contohnya dengan menyambut kedatangan siswa dan kepulangan siswa. Hal ini bertujuan agar guru lebih dekat dengan murid dan murid merasa nyaman bersama dengan guru. Selain itu, melakukan pembiasaan pagi seperti tahfidz pagi. Sebelum siswa masuk ke kelas masing-masing, dilaksanakan pembiasaan tahfidz terlebih dahulu. Tujuannya agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membentuk akhlak yang mulia pada diri siswa. Yang nomor 2 yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik. Contohnya, ketika di dalam kelas, guru harus dapat mengajak anak didik untuk berperan aktif, misalnya diskusi, mengemukakan pendapatnya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Selain itu, guru juga harus melakukan ice breaking agar siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang ketiga, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian 6 profil pelajar Pancasila. Di antaranya 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Bernalar kritis. 5. Mandiri. Dan yang keenam yaitu kreatif. Keempat, menerapkan sistem among pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong yang mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kelima, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya daerah setempat. Guru harus mengajarkan nilai-nilai budaya luhur di daerah setempat agar peserta didik dapat melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 2. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi berdasar atas kekuatan sendiri. Ketiga, guru harus menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasih kepada anak itu tidak terbatas. Yang keempat, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Yang kelima, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang keenam, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju.